umatnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah sekalian, tema kita menjaga amanah di zaman fitnah. Satu tema yang mudah-mudahan relate dengan kehidupan kita sekarang. Perpindahan 2005-2026 bagi para pelaku ekonomi sangat terasa ya, bahwa tantangan nampaknya bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Ya, belum lagi ditambah dengan ujian, musibah, masalah-masalah yang datang ya. Maka memahami konten kajian ini mudah-mudahan akan memberikan pada kita sikap pilihan yang tepat. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Ya. Namun ketiganya menolak, abaina ayyahmilnaha, menolak untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, dan mereka sangat takut, khawatir kalau diambil mereka tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Wa hamalal insan, lalu amanah itu diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia betul-betul sangat dolim, sungguh manusia betul-betul keterlaluan bodohnya. Jamaah sekalian, kalau kita berimajinasi tentang bagaimana ayat ini digambarkan, ya. Saya punya gambaran begini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi awalnya satu kepal, seperti yang termuat dalam surat Fussilat. Alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kemudian dalam waktu 4 hari disempurnakan isinya. Ada gunung, ada sungai, ada binatang, ada tumbuhan, ada lautan, ada daratan. Termasuk Allah menciptakan jin dan malaikat. Itu pada hari ketiga dan keempat. Summa stawa ila sama, kemudian hari kelima menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, langit yang tadinya satu lapis dijadikan 7 lapis langit. Ya. Dan inilah makna khalaqal ardo, khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Kemudian pada hari ke-6, yaitu hari Jumat, Ahad hari 1, Isnin hari kedua, Sulasa hari ketiga, Arbi'ah Rabu hari keempat, Khamis Kamis hari kelima, Sadis hari ke-6, tapi diganti atau disebut dengan nama Jumat. Kenapa disebut hari Jumat? Li'anna ijtama'a fihi jami'ul khalaik. Karena pada hari Jumat semua makhluk sudah sempurna. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat ba'da asar. Inilah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Setelah ini semua selesai, lalu Allah ngomong begini, ya, inna aradnal amanah. Allah punya produk namanya amanah. Setelah itu Allah tawarkan, langit, bumi, gunung, mau nggak dikasih amanah? Ternyata ketiga makhluk ini angkat tangan semua. Lalu Nabi Adam ngacung, amanahnya buat saya aja ya Allah, biar aku yang memikul. Maka Allah kemudian katakan, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ini sangat zalim, manusia ini sangat bodoh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bentuk amanah itu kayak apa? Produk yang namanya amanah itu seperti apa? Kok kemudian gunung ketakutan, langit ketakutan, bumi ketakutan, sama Nabi Adam kok diambil? Ya.
Walaupun dalam tafsirnya yang dimaksud dengan manusia zalim bodoh itu adalah manusia yang menyia-nyiakan amanah. Kalau manusia itu menjaga amanah, maka dia tidak zalim, maka dia tidak bodoh. Nah, kira-kira kita termasuk yang menerima amanah atau menyia-nyiakan amanah, ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam menafsirkan inna aradnal amanah ada dua makna penafsiran para ulama yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, yang dimaksud dengan amanah adalah syariat Allah. Yang dimaksud amanah adalah Al-Quran, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu itu belum ada tuh, syariat itu belum ada. Ya, maka Allah kemudian setelah menciptakan manusia dan Allah tahu nanti manusia akan mengambil. Gunung saja kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Quran ini diturunkan ke gunung, pasti gunungnya hancur berantakan. Maka gunung nggak kuat, bumi nggak kuat, langit juga tidak kuat. Tiba-tiba Nabi Adam ngacung, "Buat saya aja ya Allah, sini tak jalanin." Gitu kira-kira, ya. Ya. Maka manusia sangat zalim. Apa buktinya? Anak cucu Nabi Adam kebanyakan tidak melaksanakan syariat. Ya tidak? Kebanyakan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Coba antara yang sholat dengan tidak sholat di muka bumi ini banyakkan mana? Jangankan ke orang kafir, orang Islam yang nggak sholat saja banyak. Gitu kan? Ya, nek kafir sudah nggak usah dihitung deh. Walaupun kita tahu persentasenya orang kafir bisa 70% dibandingkan dengan orang Islam di dunia ini. Okay? Nah, orang Islamnya saja pada tidak sholat. Ini zolim namanya. Ya. Dia menyia-nyiakan amanah. Ya. Tapi yang menarik, ada penafsiran yang kedua. Bahwa yang dimaksud dengan amanah artinya otak. Akal. Ya, kurang lebih gambarannya begini. Ini saya ada produk, namanya otak. Siapa yang mau? Langit, mau nggak dipasangin otak? Gitu ya. Bumi, mau nggak ditambahin otak? Gunung, mau tidak? Ternyata semuanya angkat tangan. Nggak sanggup. Ya. Lalu Nabi Adam bilang, otaknya buat saya aja ya Allah. Begitu ya. Wa hamalahal insan. Diambillah otak itu sama manusia. Sungguh manusia sangat dolim dan bodoh. Kenapa dolim? Kenapa bodoh? Di sini makna bahwa amanah itu syariat dan amanah itu adalah akal sangat relevan. Ya, kenapa manusia disebut bodoh? Karena otaknya nggak dipakai, gitu ya. Kenapa manusia itu zalim? Karena syariat Allah ditinggalkan. Maka maknanya sangat tepat kalau amanah itu artinya syariat dan akal. Ya, orang yang menolak syariat itu orang zalim, orang yang tidak menggunakan akalnya itu orang bodoh. Dan inilah yang menyebabkan orang kafir masuk dalam neraka, lalu mereka mengakui mereka masuk neraka gara-gara otaknya tidak dipakai. Dalilnya apa? Surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya waktu di dunia otak kami gunakan, telinga kami pakai mendengar, tentu nasib kami tidak seperti ini di neraka. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosanya karena tidak mau menggunakan akalnya, ya. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Ya. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang pakai. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, punya telinga tidak dipakai buat mendengarkan kebaikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Maka dari penjelasan basic tentang apa makna amanah, kita sudah punya kesimpulan bahwa orang yang amanah punya dua syarat. Syarat yang pertama, berpegang teguh kepada syariat. Syarat yang kedua, otaknya diasah. Ya, nggak bisa salah satunya. Sebab kalau salah satunya berpotensi untuk bermasalah. Contoh, jenengan ketemu sama seorang ikhwan atau akhwat, rajin ibadah, rajin sholat, berpegang teguh kepada syariat, bangun malam, baca Quran, zikir pagi petang, semuanya dia lakukan. Cuman otaknya tidak dilatih untuk berpikir yang berat dan keras. Nggak mau belajar bisnis, nggak mau belajar dagang, nggak mau belajar tentang ekonomi. Coba ada ikhwan yang seperti ini, jangan kasih modal 200 juta. Kira-kira berkembang atau ludes, Bu? Ludes pasti. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi tidak mau belajar ekonomi, nggak mau belajar bisnis, nggak mau belajar dagang, kasih dia uang, mesti hilang. Itu kan, ya. Sebaliknya, ada yang jago dagang, hebat bisnis, pandai jual beli, cuman jauh dari Allah, tidak taat kepada syariat. Ini lebih ngeri lagi dampaknya. Ya tidak? Ya. Ada anekdot cerita satir. Terjadi perampokan di sebuah bank. Ya. Yang ngerampok ternyata cuma lulusan SD semua. Bosnya tok yang lulusan SMP. Selesai perampokan, hasil rampok itu dibawa ke gudang di markasnya komplotan ini. Lalu anak buahnya mengatakan, "Bos, mari kita hitung berapa hasil rampokan kita pada siang ini." Lalu bosnya yang SMP lebih cerdas, dia ngomong begini, "Ngapain repot-repot ngitung? Kita tunggu press release dari media." Ternyata begitu nyetel TV, beritanya berbunyi telah terjadi perampokan di sebuah bank oleh sekawanan perampok dengan total kerugian 30 miliar. Wah, anak buahnya bilang, "Bos, 30 miliar. Wah, yang benar, coba dihitung." Begitu dihitung, cuma 3 miliar. Gitu ya. Kata bosnya, "Pak, kurang ajar ini. Kita malingnya cuma 3 miliar, dituduh 30 miliar. Rupanya, di bank tadi, direktur banknya, yang sekolahnya tuh S2 atau S3, dia kemudian turun ke bawah dan melihat perampokan selesai, terus nanya sama bagian teller, "Berapa kita kehilangan?" "Bos, kita dirampok 3 miliar. Ya, kata bosnya, "Sebentar lagi media akan datang. Kasih pernyataan resmi, kehilangan 30 miliar. Beritanya bagi sama teman-temannya. Udah aman gitu ya. Ini yang saya maksud, otaknya cerdas tapi nggak berpegang kepada syariat. Daya rusaknya lebih mengerikan daripada orang yang rajin ibadah tetapi otaknya tidak cerdas. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda tahu yang rusak hutan di Kalimantan, di Sumatera itu bukan lulusan SD. Itu orang-orang pinter, ahli strategi, sekolahnya tinggi-tinggi, tetapi iman mereka sangat rendah dan lemah. Akibatnya mereka berbuat kerusakan begitu gampang. Yang korupsi dana haji, yang melakukan manipulasi, itu bukan orang-orang yang sekolah SD nggak tamat. Orang-orang pintar itu secara intelektual. Tetapi sayangnya, nah tadi ya, amanah ada dua. Apa tadi? Satu, berpegang teguh kepada syariat. Yang kedua, selalu mengasah otak mereka setiap hari. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, poin yang kedua, kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda, "Tursalul amanatu wasillatu fatakumani bijanbatai sirat yaminan washimalan." Ya, fayamurru ahadukum kalbarki. Nanti di hari kiamat, ketika kita berada di atas jembatan sirat, ketika kita akan menyeberangi neraka jahanam, jembatannya hanya setipis mata pedang.
lebih tajam daripada mata pedang. Pada saat itu manusia ketakutan, lalu Allah kirimkan dua amalan manusia yang dia lakukan selama di dunia. Apa amalannya? Al-amanah wasillah. Amanah berpegang di sebelah kanan kita, sillah itu di sebelah kiri kita, keduanya mengapit tangan kita, lalu membawa kita terbang. Fayamurru ahadukum kalbarki, salah satu di antara kalian ada yang kecepatannya seperti kilat pada saat menyeberangi sirat. Inilah hadiah yang Allah berikan kepada orang yang waktu di dunia begitu kuat menjaga amanah dan begitu kuat menjaga hubungan silaturahmi. Orang yang di dunia sering khianat, orang yang di dunia ini putus silaturahmi, maka di atas titian neraka jahanam dia tidak punya pegangan. Nggak ada yang akan membantu dia. Sehingga Nabi menyebutkan ada dari mereka yang berjalan dengan terseok-seok, ada yang ngesot, ada yang berangkang, ada yang lecet, ada juga yang sampai selamat. Karena apa? Tidak seperti yang pertama tadi, yang kecepatannya kilat. Inilah yang di dunia mereka sangat menjaga amanah dan sangat menjaga silah. Nanti di bagian akhir saya akan ceritakan apa hikmah dan korelasi kenapa dua amalan ini, bukan sholat, bukan puasa, bukan yang lain-lainnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, itu tanda-tanda kiamat. Ya. Nabi ditanya, kaifa du'iyatil amanah? Bagaimana amanah kok disia-siakan ya Rasul? Amanah kan harus dijaga, dirawat. Ya, maka Nabi mengatakan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantajris sa'ah. Apabila sebuah urusan tidak diserahkan kepada tuannya, atau apabila sebuah perkara diberikan kepada yang bukan pakarnya, maka tunggulah kiamat. Ya. Jadi Menteri Pertambangan nggak pernah nambang, gitu kan? Jadi Menteri Pertanian nggak punya sawah, gitu ya. Jadi Menteri apa lagi, ya? Aneh lah pokoknya. Intinya dia nggak punya kapasitas, apalagi otoritas. Lampok memegang sebuah amanah, pasti amanah ini akan disia-siakan. Ya, jenengan ngasih modal sama anak 7 tahun 100 juta, hilang nggak kira-kira? Karena memang bukan pakarnya, bukan ahlinya. Nah, inilah yang disebut dengan menyia-nyiakan amanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyia-nyiakan amanah itu merupakan isyarat dan tanda dekatnya kiamat. Orang banyak yang khianat, orang banyak yang tidak amanah. Dikasih titipan tapi diselewengkan, dibawain uang tapi kemudian dibawa kabur itu harta, dan seterusnya. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman semacam ini kata Rasulullah. Memangnya sebelum dulu bagaimana? Sebelum seperti sekarang ini dulunya bagaimana? Ya, kita bacakan satu riwayat Imam Bukhari tentang kisah Bani Israel di zaman dahulu yang berpegang teguh dengan amanah. Ini kisahnya sangat panjang. Nabi menyebutkan singkat cerita, ya. Ceritanya adalah Zakara rajulan min Bani Israel sa'ala ba'da Bani Israel ayyuslifahu alfa-dinar. Ada seseorang berkunjung ke tempat temannya mau pinjem duit 1000 dinar. Ya. Bapak Ibu sekalian, laki sama perempuan kalau ngobrol, kalau akrab, kalau nyaman, ujung-ujungnya pacaran. Tapi laki-laki sama laki-laki, kalau ngobrol, nyaman, ujung-ujungnya pinjam uang. Ya. Biasanya, kalau sudah nyaman sama temen tuh kayak gitu. Boleh pinjam nggak? Gitu ya. Nah, ini cerita dia pinjam uang.
Temannya bilang, jaminannya apa? 1.000 dinar tuh banyak loh. Kalau sekarang 1.000 dinar kurang lebih 10 miliar. Wah, fantastis banget ya, pinjem kok 10 miliar. Ya sudah, kita turunkan lah 100 juta lah misalnya. Saya boleh pinjam duitnya 1.000 dinar. Lah jaminannya apa? Yang minjem bilang, Allah jaminanku. Dan terus ini saksi siakan. Saksinya juga Allah, pencipta alam semesta. Akhirnya diserahkanlah 1.000 dinar. Nah, dia berjanji akan mengembalikan sekian bulan kemudian. Sebutlah 3 bulan. Dia pulang naik kapal. Berarti ini minjemnya jarak jauh ya, antar pulau ya. Sampai di rumah, setelah sekian bulan, dia mengumpulkan uang, 1.000 dinar terkumpul, lalu dia berniat untuk mengembalikan uang tersebut. Dia berangkat ke dermaga, dia pengen titipkan pada seseorang. Apa yang terjadi? Sampai di dermaga, kapalnya sudah pergi. Akhirnya dia bingung, nggak menemukan kapal yang bisa membawa uangnya. Ya, akhirnya dia mencari sebongkah kayu, kayunya dilubangi, dimasukkanlah uang kerincing 1.000 dinar tadi ke dalam kayu tersebut. Lalu kemudian ditutup kayu tadi dengan rapat. Di dalamnya ada secarik kertas surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pernah meminjam uang 1.000 dinar kepada si fulan. Aku jadikan engkau sebagai saksi dalam transaksi, dan aku jadikan engkau sebagai jaminan untuk mengembalikan. Hari ini aku ingin mengembalikan, tetapi kapal itu keburu pergi. Ya Allah, sampaikanlah utangku ini, ya, pembayaran utangku ini. Bismillah, dilempar ke lautan. Jenengan kira-kira gitu berani mboten, Bu? Wah, ngeri ya. Zaman dulu udah yakin. Singkat cerita, kayu itu ngapung. Jadi Bapak Ibu, kalau pernah baca berita warga Mesir yang melemparkan botol-botol ditutup, dimasukkan di dalamnya beras dan biji-bijian sampai ke pantai Laut Gaza. Itu dari sini ceritanya. Gitu loh, oke. Ya. Akhirnya di ujung dermaga sebelah, tempat pulau kawan yang dipinjam uang, dia sudah nunggu di sana. Begitu kapal datang, setiap penumpang ditanya, kamu dapat titipan nggak? Kamu dapat titipan nggak? Ya, sampai semua penumpang selesai, nggak ada satupun yang dititipi uang. Akhirnya dia lesu banget, lemes gitu kan ya. Sambil jalan mondar-mandir di pinggir pantai di dermaga, dia bilang begini, ya Allah, si fulan itu loh, janji mau mengembalikan hari ini atas namamu lagi. Engkau dijadikan sebagai sumpah dan engkau dijadikan sebagai jaminan. Tapi ternyata semua penumpang tak tanya, nggak ada yang ngaku dititipi uang. Ya sudahlah, ya aku tak pulang saja. Akhirnya apa? Ya, yanduru la'alla markaban qad jabi malihi fa idza bil khasabatil lati bihal mal. Dia nunggu itu ternyata nggak ada. Ketika mau pulang dia menemukan kayu tadi ngambang. Entah mungkin perjalanannya berapa lama ya. Ya, akhirnya apa? Fa'akhodaha li ahlihi hatoban. Daripada pulang nggak bawa hasil, lumayan ini kayu buat kayu bakar. Sampai di rumah, falamma nasyaraha wajadal mal was-sahifah. Diambil kapak, dipelah itulah kayu tadi, karena kan kalau untuk dibakar maksudnya dia udah merasa udah selesai urusannya. Tiba-tiba yang ngutang itu dapat jadwal pemberangkatan, kemudian dia berangkat lagi ke pulau tersebut membawa duit 1.000 dinar. Ya, sampai di pulau tersebut dia datang ke rumah kawannya tadi, kemudian dia mengatakan, ya, maziltu jahidan fi talabi markabin li atika bi malika. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Akhi, saya bukan bermaksud bohong. Saya bukan bermaksud berkhianat. Demi Allah, aku sudah ngumpulin uang.
tapi ternyata kapal yang tak kunjung keburu pergi, atau kapalnya nggak ada. Baru saya dapat jadwal pemberangkatan kemarin, makanya saya bisa ke sini. Saya datang ke sini ingin mengembalikan uang 1.000 dinar yang dulu pernah aku pinjam. Ibu-ibu kalau didatangi, bapak-bapak kalau didatangi kayak begitu, ada orang bayar utang 2 kali, jenengan kira-kira gimana ngomongnya? Oh iya iya, terima kasih, begitu kan ya? Jazakumullah khairan gitu ya. Mungkin kalau orang zaman sekarang kayak gitu ya Bu ya. Ya, tapi dia mengatakan ya khila. Ya, bukankah engkau mengirimkan uang 1.000 dinar sekian bulan yang lalu itu dalam sebuah kain? Demi Allah, janjimu telah kamu tepati. Allah menjadi jaminan dan saksi bahwa kayu itu Allah hadirkan di dermaga, dan aku sudah buka, aku sudah terima 1.000 dinar dan selembar kertas yang kau tulis. Sekarang bawa pulanglah uang ini, jangan bayar 2 kali, gitu ya. Akhirnya kawan ini, oh masya Allah, ternyata sampai juga ya. Saya khawatir nggak sampai, saya takut dosa, makanya saya bayar lagi ini, begitu loh. Itu amanahnya zaman dulu. Ibu-ibu kalau tetangga sebelah pinjam duit 20 juta aja, jaminanku Allah, kira-kira jangan kasih nggak Bu? Hah? Kenapa kok kita nggak ngasih? Rekening Anda ada 100 juta misalnya, dikasih nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Amanah sama Allah sudah dicabut. Sifat amanah itu dulunya, kata Rasulullah SAW, nazalatil amanatu fi jazri qalbir rijal. Dulu kata Rasulullah, amanah itu turun ke jantung hati, ke relung hati yang paling dalam. Jadi sampai kayak begitu amanahnya. Janji besok dibayar, yo dibayar. 1.000 dinar, yo 1.000 dinar. Nggak nemu tempat, gimana caranya supaya bayar? Ya, karena yang dibutuhkan sama orang itu bukan alasan, tapi bayaran. Gitu kan? Ya. Maka dia mati-matian gimana caranya? Nggak ada yo, gimana caranya supaya ada? Kurang lebih begitulah. Tetapi kata Rasulullah, nama rajulun naumata fatuqbadul amanah. Terus orang itu tidur pada malam hari, lalu amanah sama Allah dicabut dari dadanya. Masih ada bekasnya, tetapi kata Nabi bekasnya seperti baju yang terkena noda. Baju jenengan kena tinta dicuci, tintanya hilang tapi bekasnya masih ada. Gitu ya. Hah? Dia dapat 100 juta, gitu kan ya. Karena nyapu, karena begini, Mas saya pengen berterima kasih kepada kamu. Ini tak kasih duit 100 juta. Temenmu yang itu dibagi ya. Kira-kira yang temennya dibagi berapa? Ini 100 juta didapetin. Mungkin nggak dikasih 50 juta? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, dia dikasih 500 ribu aja udah seneng mesti. Gitu kan? Lalu kita datang, Mas, ada bapak baik nih buat kamu 500 ribu. Mesti udah bersyukur gitu kan. Padahal ini khianat kayak ini. Khianat, masa dikasih 100 juta, dikasih temennya cuma 500 ribu. Ya, itulah fenomena amanah di akhir zaman yang sudah dicabut walaupun masih ada bekasnya sedikit. Kemudian dia tidur lagi kata Rasulullah, lalu amanah itu dicabut sampai kemudian bersih. Bekasnya kata Rasulullah seperti kaki yang menginjak bara api. Terus dia gelembung. Kamu sangka ada isinya, padahal kosong dalamnya. Apa maksudnya? Rasul ingin mengatakan, di akhir zaman banyak orang yang penampilannya kayak orang amanah, kayak kopiah, pakai gamis, pakai surban, softnya di depan, ya. Kalau ngomong pakai insya Allah, akhi ukti, ya dan sebagainya, ya. Tapi begitu dia bawa
duit orang, balik nggak kira-kira? Cerita hilang itu banyak sekali. Ya, ujung-ujungnya afwan, 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 dan akhirnya hilang. Itu cerita kayak gitu banyak sekali. Maka inilah yang Nabi katakan, sehingga Hudzaifah yang meriwayatkan hadis mengatakan, laqad marartu bi zamanin la ubali fiman abiu. Aku pernah melewati satu zaman yang aku tidak peduli kepada siapa aku pinjam duit, kepada siapa aku investasi, kepada siapa aku jual beli, kepada siapa aku bekerja dalam bisnis. Kalau yang aku ajak investasi, yang aku pinjemi duit itu adalah orang Islam, raddahu islamuhu. Keimanan dia membuat dia tidak akan berkhianat, pasti akan dikembalikan lagi. Wa in kana nasraniyan raddahu ala sa'ihi. Kalau dia itu orang Kristen, khalifah akan membuat dia takut kalau berkhianat. Karena kalau berkhianat di bawah kepemimpinan khalifah di zaman Umar bin Khattab, itu takut sekali orang Kristen dan orang Yahudi. Maka si Hudzaifah tadi, sahabat Hudzaifah ini, kalau mau minjemin duit sama siapa saja, tenang. Pasti amanah, pasti balik. Kalau investasi dengan siapa saja, tenang, pasti amanah, nggak mungkin khianat. Ammal yaum. Adapun hari ini, kata beliau, zaman. Terus bagaimana solusinya? Ada beberapa kaidah yang saya simpulkan kalau kita hidup di zaman fitnah semacam ini. Pertama, jangan paksa diri kita untuk layak dipercaya oleh orang lain. Ini kaidahnya. Tapi jangan paksa orang lain untuk percaya sama omongan kita. Ya, tetapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya sama orang. Sebab kalau Anda memaksa orang lain supaya percaya pada diri kita, itu nyiksa perasaan. Ya, Ibu kenal saya. Kalau tiba-tiba saya mendekat ke jenengan, Bu, saya pinjam duitnya 50 juta ya. Deg-degan nggak Bu kira-kira Bu? Jenengan punya duit lah, anggaplah 500 juta. Terus saya bilang pengen pinjam 50 juta. Jenengan pasti hatinya tersiksa. Engkau balik pura ya. Hei, Ustadz tenanan pura toh? Oh, gitu ya. Dia selama ini, jadi saya ngikuti kajian Ustadz itu, tapi kok tiba-tiba dia pinjam duit 50 juta ya? Aku kok nggak tenang ya? Gitu ya. Kalau kita tahu-tahu berbicara memaksa orang untuk percaya kepada kita, pasti orang itu akan tersiksa. Ya, atau sebelahan lah. Baru ketemuan 1 bulan dalam majelis pengajian, tiba-tiba urusan uang. Jenengan pasti hatinya nggak tenang. Ya, maka amanah itu padanan katanya adalah aman. Aman itu artinya apa? Tenang. Nah, tapi beda cerita. Saya punya mitra bisnis, sudah 20 tahun usaha. Dia kalau order banyak, dia kalau bayar utang tepat waktu. Suatu ketika dia WA saya, "Sat, saya lagi kesulitan nih, lagi di luar negeri. Tolong transfer 20 juta. Insya Allah saya kembali pekan depan, saya bayar." Itu tetangga sebelah, teman bisnis. Sudah bertahun-tahun kita hidup bersama dia. Kira-kira di kantong saya ada duit 200 juta, saya transfer nggak Bu? Transfer. Kenapa? Tenang saya. Saya ngerti punya asetnya dia berapa, mobilnya berapa, kemudian saya ngerti misalnya, maka saya akan tenang. Ya, sama, jenengan pasti nggak akan tenang. Ketika misalnya jenengan ada saudara yang sakit, patah tulang, mau dioperasi, kemudian nanya kepada saya, "Ustaz, saya pengen cari tempat untuk mengoperasi anak saya atau teman saya ini, di mana ya?"
Terus saya bilang ini, Bu, operasi sama saya Bu, gratis Bu, begitu ya. Yang operasi saya, begitu. Jenengan tenang nggak kira-kira? Itu butuh waktu lama, nggak bisa instan. Kalau Umar bin Khattab tadi membuat kaidah apa? Kamu dikatakan kenal, layak dipercaya kalau sudah melakukan 3 hal. Satu, kamu pernah bertetangga dengan dia bertahun-tahun. Dua, kamu pernah bisnis dengan dia dengan transaksi yang lumayan. Tiga, kamu pernah bersafar bersama dia berduaan selama sekian hari, minimal 3 hari. Itu kamu akan tahu akhlaknya, tahu kepribadiannya, tahu karakternya dan sebagainya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, jurus yang kedua atau kaedah yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr. Beliau SAW mengatakan begini, Ya Abdullah, ya Abdullah, kaifa bika ya Abdullah, idza baqita fi khusalah minan nasi wa qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fasaru hakadha wa syabbaka baina asabihi. Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan kalau kamu hidup di tengah-tengah manusia yang tidak amanah, yang suka khianat, yang suka berselisih tentang janji, yang mereka suka berselisih paham dan rusak akhlaknya? Abdullah bin Amr bin As malah nanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan aku kalau aku hidup di zaman itu? Zaman yang orang dipercaya sangat susah, zaman yang manusia gampang janji dan bikin janji manis kepada kita, ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, alaika bi khosatika wada angkal awam. Hendaknya kamu cukup percaya kepada orang yang sudah kamu kenal saja. Orang-orang spesial buat kamu, yang kamu paham siapa dia. Wada'il awam, tinggalkan orang umum. Jangan percaya kepada yang belum kamu kenal. Inilah solusi dari Rasulullah ketika kita hidup di zaman fitnah. Kenapa ibu-ibu sekalian? Orang Indonesia terkenal sangat dermawan. Apalagi orang Jawa terkenal pakewohan. Jenengan kalau tiba-tiba datang seorang orang ibu berjilbab gendong bayinya, kemudian dia ngaku-ngaku seorang Kristen mualaf yang diusir sama keluarganya, nggak punya apa-apa, dicerai sama suaminya, ngerengek-ngerengek depan jenengan, kira-kira jenengan kasihan nggak Bu? Nggak tega pasti. Ya, saya butuh uang gini. Ah, ternyata itu rekayasa misalnya, ada ya kayak gitu ya. Nasihat Rasulullah sangat tepat, alaika bi khosati nafsika. Hendaknya kamu cukup percaya kepada yang sudah kamu kenal. Ini zaman medsos, zaman orang bikin merekayasa, zaman orang tiba-tiba WA-nya nyasar. Tolong ya, transfer ya, saya butuh duit ya. Padahal HP-nya dibajak orang, ya tidak? Kan ceritanya banyak, ya. Ibu, anak ibu kecelakaan, dan seterusnya. Begitu banyak orang yang panik, begitu banyak orang yang bingung, mendapatkan berita-berita yang aneh. Maka tepat sekali nasihat Nabi, alaika bi khosati nafsika. Kamu cukup percaya sama yang kamu kenal. Yang tidak kamu kenal, walaupun berpenampilan ikhwan atau ustadz, hati-hati. Ya, jangan buru-buru percaya kalau ada urusan uang.
Terus apa? Jangan gampang percaya pada yang di luar nalar dan logika. Misalnya, tiba-tiba ada seorang ustadz, pegiat dakwah, ustadz di pesantren, ngasih maklumat. Bapak Ibu, ini ada saudara kita baik hati, menawarkan program umrah cuma 7,5 juta all in. Begitu kan? Ya. Dia mensubsidi khusus untuk 30 orang saja. Begitu kan? Ya. Kira-kira udah bisa ketebak nggak Bu ujungnya Bu? Ya, ini ustadz kok polos-polos amat, jebol akhirnya, bawa kabur itu duitnya. Kan akhirnya ustadznya yang ketempuan, ya. Ada umroh, ada haji, percepatan, dapat visa gratis dari kerajaan, bla bla bla. Akhirnya berapa yang banyak jadi korban. Di zaman sekarang, kalau ada yang aneh-aneh di luar nalar, jangan buru-buru kemudian kita langsung sikapi, langsung nekat pinjam uang, langsung nekat cari investasi dan sebagainya. Itu kejadian begitu sudah banyak yang jebol. Maka ya terutama buat kita nih orang Jawa yang gampang pekewo, gampang gak enakan, gampang percayaan, ya di suasana ekonomi yang sulit seperti ini, penawaran-penawaran yang tidak logis kadang-kadang sering kita ambil tanpa pertimbangan yang matang. Solusi yang ketiga adalah surat Al-Baqarah 283. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Baqarah 282 itu satu lembar isinya ayat utang piutang. Lalu ayat 283 kurang lebih sekitar 4 atau 5 baris ya. Itu berisi tentang masalah jaminan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian dalam safar dan kalian tidak menemukan tukang tulis, tukang catat, nggak ada saksinya, nggak ada yang nyatat, farihanun maqbudah. Karena kan ayat 282 itu isinya tentang catat mencatat utang nggih. Ada saksi, ada catatan, ada bukti, dan sebagainya. Nah, kalau kamu safar, dan ada biasa gitu, boleh nggak ayat ini kita pakai? Maka para mufassirin mengatakan bahwa penyebutan safar bukan berarti hanya waktu safar. Tapi safar itu dalam bahasa Arab artinya sufur. Sufur itu artinya menyingkap. Sufur itu artinya membongkar. Orang yang safar nanti akan terbongkar. Ya, tapi sifar itu artinya juga apa? Ini orang yang belum kita kenal. Karena safar itu biasanya kita ketemu sama orang yang dikenal. Contoh, jenengan umroh, satu grup, banyak yang dikenal kan. Jenengan pergi kemana, satu rombongan, mesti ada yang nggak dikenal. Nah, kalau kita ketemu dengan nggak dikenal, mau pinjam meminjam, hendaknya pakai jaminan. Maka kata sebagian ulama, ayat ini mengisyaratkan kalau ada orang yang mau pinjam sama kamu dan kamu belum kenal, walaupun tetangga sendiri. Ini tetangga udah 3 bulan tinggal di sebelah, tapi kita nggak kenal karena jarang keluar rumah. Ini ada tetangga pengajian, sudah 2 kali datang ke sini, tapi saya belum tahu rumahnya di mana. Kok dia mau pinjam uang? Kata Allah, farihanun maqbudah. Maka pakai jaminan yang bisa dipegang. Kalau tiba-tiba saya didatangi seseorang jamaah sini, saya boleh pinjam uangnya 5 juta. Saya nggak kenal. Saya orang ini, rumah saya di sebelah sana. Ini motor saya, Honda Beat baru 2025, jaminannya. Ini BPKB-nya lengkap, udah saya lunasi. Dan ini STNK-nya, atas nama saya. Ya, bawa motor ini, lengkap dengan BPKB dan STNK. Kalau minggu depan saya nggak bayar, silahkan dijual motornya. Kira-kira saya kasih nggak, Bu? Kasih nggak? Kenapa? Aman. Uang motor 20 jutaan kok, ya nggak? Dia pinjamnya cuma 5 juta, kalau minggu depan nggak dibayar, sementara
saya pegang duit 100 juta, saya kasih kasihan, dia butuh gitu kan, dan dia ngasih jaminan semacam itu, maka saya kasih tadi, ya. Lalu motor saya bawa sebagai jaminan, ya. Yang diberi jaminan akan tenang, karena apa? Kalau nanti nggak bayar, tinggal dijual. Uang itu motornya dia, ya. Apa pesan moralnya? Ya, kalau kita belum kenal, belum paham banget, atau belum merasa aman, cara supaya merasa aman harus pakai jaminan. Itu loh. Ibu, bapak, kalau misalnya dengan pada situasi seperti ini, butuh pada seorang, kasih jaminan. Jaminannya apa? Harus yang bisa dipegang. Jangan jaminan yang retorika. Ya, misalnya Pak, jaminannya apa ini Pak? Ya, jaminannya, ya ini saya ada sertifikat hutan sawit di Kalimantan Utara 10 hektar, begitu kan? Jadi kan dikasih sertifikat kayak gitu, kira-kira pusing nggak Bu? Ini nanti kalau nggak bayar, saya harus ngapain nih sertifikat? Ya, jangan-jangan ganda sertifikatnya. Terus ngurus jualnya juga bagaimana? Nah, itu namanya jaminan yang nggak bisa dipegang. Kok sertifikat kacau lagi, Bu, ya. Orang utang jaminannya istrinya. Istri saya buat jaminan Ustaz, ya. Terserah gitu. Lah, emang disuruh ngapain istrinya? Begitu kan, ya. Ini namanya jaminan retorika yang nggak bisa dipegang. Jaminan itu harus rihanun makbudoh, bisa dipegang, gampang dicairkan. Baru orang itu akan mudah untuk percaya kepada kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, ini solusi Quran ya, beri jaminan. Jadi kan tadi jangan memaksa orang percaya. 2, di zaman seperti ini percaya kepada yang sudah kita kenal. 3, kalau ingin membangun kepercayaan, beri dia jaminan. Ya. Kemudian terakhir sebagai penutup, tadi saya sudah sebutkan. Kenapa orang yang amanah itu biasanya menjaga silah, dan sebaliknya orang yang tidak amanah biasanya dia putus silaturahmi. Kalau nggak percaya, lihat bukti kanan kiri, seorang pinjem sama keponakannya, sama pamannya, sama kakaknya, sama adiknya, lalu ketika waktu yang sudah berjalan tidak bisa dia tunaikan, akhirnya malu untuk datang, ya tidak? Akhirnya bingung kalau mau ketemu, ada acara undangan nggak bisa hadir tanpa alasan, karena malu punya utang belum dilunasi, ya. Makanya silah dekat, amanah dekat dengan silah. Orang yang tidak pandai menjaga amanah biasanya putus silaturahmi. Sehingga ada kalimat begini, kalau ada orang yang belum kamu amanahi, belum kamu anggap amanah, kok pinjem uang sama kamu, maka sebelum kamu berikan, peluk dia erat-erat, tatap dia lekat-lekat, jangan-jangan itu perjumpaan terakhir, ya. Karena biasanya habis itu jurus ngilang menjadi andalan, ya. Sehingga tidak sedikit juga yang ngasih nasihat, kalau ada teman kamu yang kayak begitu, jangan dikasih. Kenapa? Nanti hilang dua-duanya. Pertemanan hilang, duit kamu hilang. Terus gimana dong? Kan bukankah kita punya kewajiban menolong? Menolong itu beda dengan utang piutang. Menolong itu babnya adalah bab muawanah, utang piutang babnya muamalah. Muamalah itu kayak jual beli, harus saling ridho. Jenengan kan nggak bisa paksa saya, sendal saya harus dibeli, kan nggak bisa. Wong saya nggak mau, saya nggak suka. Sama, utang piutang juga begitu, harus ada saling keridoan. Masuknya dalam bab muamalah. Nah, gini Sat, masanya dia minta tolong pengen pinjam uang, gitu ya. Itu babnya bab apa? Ya secara fikih tetap muamalah. Tetapi bukankah kita wajib menolong? Betul. Ya, ada 2 hal. Pertama, kita wajib menolong saudara kita, tapi ada urutannya. Nomor 1 keluarga, nomor 2 adalah kakak adik yang paling dekat, nomor 3 nanti kerabat yang lebih dekat lagi, keempat itu adalah kerabat jauh, kelima tetangga dekat, tetangga jauh. Lah ini kalau nggak masuk kelompok siapa-siapa,
kewajiban menolong, tetapi kita harus tanamkan dalam diri kita, tidak ada yang punya kewajiban menolong kita kecuali bapak ibu kita. Selainnya nggak ada kewajiban. Misalnya begini, apakah saya wajib nolong jenengan ketika jenengan punya masalah? Apakah saya dosa kalau nggak nolong? Oh enggak, saya punya alasan. Saya nggak bisa nolong jenengan karena ada yang lebih membutuhkan. Tetangga sebelah saya itu lebih berhak. Kakak adik saya lebih berhak. Artinya apa? Saya wajib menolong, tapi prioritas saya yang punya saya yang punya otoritas. Anda nggak bisa memaksa, begitu loh. Ya, lain kalau Anda minta tolong kepada bapak ibu Anda, ya ini anak harus ditolong. Tapi kalau orang lain, dia punya kewajiban, tapi tidak harus sama jenengan. Itu ya. Jadi kaedahnya semacam itu. Jangan kemudian kita merasa dalam Islam kan harus tolong menolong. Kamu wajib menolong saya, kalau nggak dosa loh. Loh, kaedahnya dari mana? Gitu kan? Ya. Saya wajib menolong, tapi tidak harus kamu. Ada orang lain yang sudah saya prioritaskan, macam itu. Oke? Ya. Kemudian, kalau Anda masih tetap ingin menolong juga, bikin batas aman. Misalnya, ini orang mau pinjam duit 2 juta, dan laga-laganya pasti hilang. Maka jenengan lebih selamat ngasih tunai tanpa pinjam 100.000 atau 200.000, tetapi jenengan ikhlas dan tenang. Wis rasa ngarep, ya tidak. Kenapa? Kalau jenengan kasih begitu ya, udah selesai. Anda terbebas dari kewajiban menolong karena sudah Anda tolong sesuai kemampuan. Ya. Sedangkan berikutnya, Anda tidak khawatir bahwa dia akan berkhianat. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa jadi kita berdosa memberikan pertolongan kepada orang dalam bentuk utangan yang sudah jelas nanti dia akan khianat. Ya. Maka dalam konteks ini maaf, yang namanya pinjaman-pinjaman online, nah itu sudah jelas haramnya ya. Ya, karena riba. Tetapi di dalam konteks keuangan, ya mohon maaf nih. Misalnya ada seseorang gaji dia 1 juta, terus ngajukan pembelian motor ke BMT dengan cara ngutang cicilan 800.000 sebulan. Gitu loh. Itu nolong apa nyiksa orang, Bu? Hah? Nyiksa kayak begitu. Dia makan apa sama anak istrinya? Ini kalau dikabulkan, itu jadi nyiksa, bukan nolong. Maka tidak semua bentuk pertolongan itu adalah pertolongan. Boleh jadi itu adalah penyiksaan. Udah jelas nggak bisa bayar utang, kasih pinjaman utang terus. Indonesia, ya. Akhirnya utangnya numpuk, bunganya berlipat-lipat. Ini bukan nolong, ini ngerampok dengan cara memberikan utangan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pembahasan kita tentang menjaga amanah di zaman fitnah. Hari ini ada zaman fitnah, sehingga sikap kita harus lebih waspada lagi, ya. Tolong menolong menjadi karakter kita, tetapi ada bab yang Nabi ajarkan. Kalau jenengan praktekkan, jenengan sudah mengikuti petunjuk